saat itu tahun 2017 kalau nggak salah ya, 2017 saya diundang untuk beraudensi ya, bukan beraudensi, memberikan pendapat ya sebagai akademisi bahwa di Jogja itu ingin punya flagship program yang merupakan program yang diunggulkan oleh Bapak Gubernur juga sekaligus Pemda DIY. Kemudian di situ acuannya dari gubernur itu menyarankan untuk mencontoh Semaul Undong. Nah, kebetulan saya itu peneliti di Semaul Undong juga, yang hasil penelitian saya itu diminta oleh Semaul Undong. Kenapa? Semaul Undong yang ada di Yogyakarta perkembangannya sedikit berbeda dengan Semaul Undong di negara-negara lainnya, karena Semaul Undong ini kan gerakan global dari Korea ya. Kemudian setelah saya teliti, ternyata Semaul Undong ini ruh gerakannya itu adalah gotong royong begitu. Kemudian saya sampaikan ke Semaul Undong di Korea bahwa sebetulnya program Semaul Undong itu bagus. Jadi bukannya tidak ada progres, tapi yang dibentuk oleh Semaul Undong itu adalah sifat gotong royong. Di Jogja itu masih masih kuat gitu ya, masih kuat diaplikasikan dalam keseharian, sehingga terlihat tidak ada progres begitu. Sehingga istilahnya kalau diperbahasakan menggarami lautan. Nah, itu yang kemudian tertangkap bias oleh Semaul Undong Korea. Kemudian saya sampaikan ke Pemda DIY. Nah, kalau memang yang menjadi rujukan itu Semaul Undong, harusnya kita ini menjadi kiblatnya, karena yang dicontoh oleh Korea itu adalah sifat gotong royongnya Indonesia. Yang kemudian di perbedaannya adalah Korea lebih advance ya, lebih advance melihat bahwa gotong royong itu bukan gerakan budaya dan sosial, tetapi gotong royong itu bisa ditarik ke ranah ekonomi. Nah, itu yang kemudian menginspirasi, why not kita pakai gotong royong saja. Kita pakai gotong royong saja, kemudian kita terinspirasi, yuk kita globalkan semangat Asianya. Jadi kalau di Korea ada Semaul Undong, nanti di Indonesia ada G2RT gitu. Jadi sama-sama menggunakan pendekatan gotong royong. Donoharjo itu ceritanya agak berbeda dengan perdesaan lainnya. Jadi kalau perdesaan lainnya itu sudah top down, sudah dipilih. Jadi desa-desa di Jogja yang terpilih untuk menggunakan model G2RT itu merupakan daerah-daerah atau wilayah-wilayah kantong-kantong kemiskinan. Jadi memang arah dari G2RT ini mendukung program pengentasan kemiskinan, sehingga sudah dipilihin. Nah, Donoharjo itu mengajukan diri. Jadi ternyata saya ingat itu di tahun 2019 kalau nggak salah, 19 atau 20, jadi pas pandemi gitu ya. Tapi sepertinya sebelumnya 2019 kalau begitu. Itu sudah mencermati beberapa berarti kan itu ada 1 tahun ya, ada 1 tahun implementasi G2RT, kemudian Donoharjo sudah mencermati dan merasa cocok, kemudian mengajukan dirinya, bisa nggak kita bergabung sebagai ikut mengimplementasikan model G2RT. Itu terletaknya itu dibilang agak jauh dari kantor kelurahan di Donoharjo tersebut, di mana itu digunakan juga untuk sebagai kolam, ada pemancingan ikan juga kalau nggak salah. Kemudian juga ada balai untuk pertemuan beberapa warga, dan juga Bengjutu Suru itu juga digunakan untuk, kalau di game itu ada namanya Sunmore, ya sering juga dilakukan Sunmore di sana, ataupun sebagai olahraga masyarakat terdekat untuk misalnya jogging, lari-lari seperti itu. Dan Bengjutu Suru juga digunakan untuk misalnya ada kunjungan dari beberapa desa ataupun dari kelurahan lain, ataupun dari untuk memperkenalkan salah satu wisata di Donoharjo. Kemudian di sekitarnya itu memang dibuatkan jogging track gitu. Jadi memang sudah dari awalnya memang difungsikan untuk sebagai tempat wisata dan juga tempat olahraga gitu. Bengjutu Suru itu
kondisi terakhir saya lihat sudah bersih, Pak. Masih seperti yang kemarin-kemarin. Memang kita dilakukan pembersihan oleh warga setempat. Kalau dulu lumayan cukup lengkap sih, Bu. Jadi tidak hanya pepaya, karena itu kan salah satu fasilitasi untuk penjualan pepayanya. Tapi untuk spotnya sendiri cukup banyak tenannya kalau dulu. Jadi abon pepaya ini dipilih oleh, jadi kalau di G2RT itu Mbak, satu poin penting dari desa itu untuk juga menjadi produk unggulan itu adalah bagaimana produk itu mewakilkan dari daerah masing-masing. Nanti kami akan menanyakan pada masyarakat sekitar bahwa apa sih bahan baku ataupun produk yang mungkin asli dari mereka, tapi tidak sama dengan yang lain. Abon pepaya ini menjadi suatu suatu keunikan tersendiri karena kebanyakan abon itu melalui hewani, tapi ini melalui buah-buahan lebih tepatnya. Dan juga kalau dari tekstur dan rasa mungkin Bapak Ibu mungkin bisa membayangkan seperti abon seperti biasa, cuman tidak terlalu berserat. Bahkan kalau untuk hewani kan banyak seratnya ya, melalui juga daging dan lain-lain. Ya, jadi harapan untuk Donoharjo ya tinggal berbenah saja, tetap semangat pastinya ya, karena juga masih ada dalam grup ya, kalau diundang juga masih datang. Namun mungkin harus dimulai kembali, karena Donoharjo itu di awal salah satu yang leading. Mereka cepat bergeraknya, paham? Karena dilihat dari background kan mereka mengajukan diri ya. Donoharjo itu salah satu desa yang mengajukan diri, sehingga begitu masuk dalam program mereka really appreciate, dan kelihatan sekali ngelitnya itu terlihat sekali. Terlihat Donoharjo itu menjadi contoh desa-desa lain ketika mereka menentukan produk unggulannya. Mereka membuat lomba satu desa, dan pemenangnya resepnya dibeli dan dijadikan patennya resep produk unggulan Donoharjo. Mekanisme itu bukan yang ngajarin, bukan dari UGM, bukan dari ini, mereka sendiri yang mikir. Gimana ya caranya untuk membuat standarisasi? Kemudian mereka membuat standarisasi yang ikonik gitu. Kalau mendatangkan narasumber, mereka bukan warga Donoharjo. Kalau ngelihat resep, berarti cuman duplikasi. Akhirnya mereka buat lomba. Muncullah pemenang dan resepnya itu diserahkan sebagai resep bersama. Itu luar biasa. Setelah itu langsung ditiru oleh desa-desa lain. Itu Donoharjo tuh.